Dalam implementasi praktis di rumah sakit, berdasarkan PMK nomor 40 tahun 2017 dan pedoman kredensial Komite Keperawatan, daftar unit kompetensi untuk perawat klinis PK2 yang membutuhkan pengawasan atau supervisi terbatas untuk perawat non-psikiatri. Nah, ini adalah contoh daftar kompetensi spesifik yang umumnya masuk dalam kategori supervisi. Pertama, penanganan kasus kompleks dan kritis. Pada level PK2, perawat sudah mandiri untuk pasien stabil, namun memerlukan supervisi. Nah, asuhan keperawatan pasien total care. Perawat memberikan asuhan pada pasien dengan tingkat ketergantungan total, misalnya pasien koma atau post-operasi besar di jam-jam awal, itu membutuhkan supervisi atau pengawasan. Kalau kasus-kasus sederhana atau pasien yang sudah stabil, PK2 sudah mandiri, tetapi ketika merawat pasien total care, misalnya pasien koma ataupun post-op besar di jam-jam awal. Kemudian resusitasi jantung paru RJP level lanjut, membantu dalam tindakan Advanced Cardiac Life Support atau ACLS atau situasi code blue. Jadi dalam kegiatan RJP atau resusitasi jantung paru lanjut, perawat PK2 harus disupervisi atau dalam pengawasan terbatas, termasuk ketika dalam situasi code blue. Berikutnya adalah intervensi pada pasien dengan komplikasi. Misalnya nih, pasien diabetes yang mengalami krisis hiperglikemia. Nah, ini juga harus membutuhkan pengawasan ya atau supervisi. Nah, yang kedua adalah tindakan medis spesifik atau yang sifatnya delegasi atau mandat. Tindakan yang memiliki resiko tinggi atau memerlukan observasi ketat. Misalnya, pemberian obat halide seperti pemberian insulin intravena, pemberian heparin, atau obat kemoterapi biasanya memerlukan double check dan mengisi dan harus disupervisi PK di atasnya. Jadi kegiatan pemberian obat halide ini termasuk yang butuh pengawasan ya. Kemudian pemasangan alat invasif tertentu. Misalnya pemasangan NGT pada pasien dengan resiko perdarahan atau pemasangan kateter urin pada kasus sulit. Nah, itu juga butuh pengawasan. Jadi merawat pasien yang membutuhkan tindakan invasif, misalnya pemasangan NGT sementara pasiennya beresiko mengalami perdarahan, maka itu juga perlu pengawasan. Termasuk pemasangan kateter urin, terutama pada kasus sulit, misalnya pada pasien gangguan jiwa. Nah, itu juga butuh pengawasan. Kemudian pemberian elektrolit pekat, misalnya pemberian kalium klorida atau KCl lewat infus yang memerlukan pemantauan ketat terhadap irama jantung. Itu juga butuh pengawasan atau supervisi. Yang ketiga, manajemen khusus dan prosedur lanjut. Misalnya saja perawatan luka bakar yang luas. Nah, ini melakukan debridement atau perawatan luka bakar derajat berat. Jadi kalau ada kasus dia mengalami luka bakar yang luas dan membutuhkan perawatan luka bakar derajat berat, ya harus ada pengawasan atau supervisi. Kemudian penggunaan alat bantu napas, melakukan observasi dan pengaturan dasar pada pasien yang menggunakan ventilator.
Jadi sebelum benar-benar mandiri di level PK3, ketika dia PK2 harus diawasi ya ketika penggunaan alat bantu nafas seperti ventilator. Kemudian pengambilan sampel darah arteri atau BGA. Nah, ini juga tindakan pengambilan darah untuk analisa gas darah yang memerlukan teknik khusus agar tidak terjadi cedera saraf atau pembuluh darah. Jadi pengambilan sampel darah arteri ini butuh pengawasan ya PK2 ya. Nah, kemudian juga terkait 4 ini dokumentasi dan pengambilan keputusan. Misalnya penyusunan rencana discharge planning kompleks. Boleh nggak PK2? Boleh, tapi dengan pengawasan ya. Menyusun rencana pulang untuk pasien yang membutuhkan alat bantu permanen di rumah. Juga konsultasi kasus. Melaporkan perubahan kondisi pasien yang signifikan kepada dokter atau perawat senior. Jadi melaporkan kondisi pasien tidak hanya pada dokter ya, tapi juga pada perawat senior. PK di atasnya dalam rangka mendapatkan konsultasi untuk mendapatkan instruksi lanjut seperti apa perawatan berikutnya. Itu kira-kira, semoga manfaat.